Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo David Lemewu dari Misionaris Cinta Kasih Allah dari Maumere Flores. Senang sekali hari ini bisa membagikan renungan untuk kita semua. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyang. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus, siapa yang suka dianggap munafik? Ya, siapa yang merasa diri orang munafik? Ya, kadang kita tidak merasa bahwa kita orang munafik. Saya tidak orang munafik, dia yang munafik. Ya, dia yang penuh kepalsuan. Tetapi justru orang yang tidak merasa munafik itu belum ada kesadarannya. Padahal bibit kemunafikan itu ada di mana-mana. Kita gampang menilai orang lain munafik, tapi sulit untuk melihat diri kita bahwa masih ada kepalsuan dalam hati kita. Kemunafikan itu bagai virus corona, sulit dibasmi dan hebat sekali bermutasi. Virus corona itu seperti men-trigger mekanisme pertahanan jiwa kita, sehingga roh kehidupan yang ingin masuk tidak lagi bisa tinggal. Kita membangun sebuah tembok tinggi, ya, tembok kesombongan yang menutup hati kita dari cinta Allah, ya, yang penuh dengan pengampunan. Induk atau inang dari kemunafikan ini adalah kesombongan hati. Ya, gampang sekali kita terinfeksi oleh virus kemunafikan. Ya, virus kemunafikan datang dan menular saat kita mendengar dan berkata-kata yang menghakimi. Ya, saat kita membangun keinginan untuk dihormati. Ya, ada keegoisan yang membuat kita merasa paling benar sendiri. Dan sikap hati yang eksklusif, artinya kita menolak orang dan mengucilkan orang lain, apalagi yang kita pandang rendah. Pernah tidak kita berlaku demikian? Saya pun pernah. Kalau tidak dalam sikap, paling tidak dalam pikiran dan dalam hati. Lalu kita bertanya, kalau kemunafikan itu seperti virus corona, apa vaksinnya? Bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, jiwa kita dari virus kemunafikan? Ya, kemunafikan bisa dikalahkan dengan vaksin kerendahan hati. Ya, kesembuhan ini dari kemunafikan ditandai, ya, kemuliaan kesembuhan itu ditandai oleh kesadaran diri kita. Ya, obat kemunafikan adalah pertobatan, apalagi pertobatan sejati. Kemunafikan itu kita bisa basmi saat kita belajar mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni, kata Tuhan Yesus? 70 kali 7. Ya, itulah kita membasmi kemunafikan kita. Jika kita menilai orang lain
lain lebih baik, lebih penting dari kita, lebih suci dari kita. Dan benar-benar merasa seperti itu, kita mempunyai imunitas dari kemunafikan. Jika semangat solidaritas kita dan toleransi kita bertumbuh, maka virus kemunafikan semakin lemah. Saat kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, kita melihat buah-buah Roh Kudus, buah kemurahan hati, kebaikan hati, buah kesetiaan, ya, buah penguasaan diri, ya, semua buah-buah Roh Kudus. Kita mempunyai daya tahan yang kuat, ya, daya tahan jiwa kita, bukan tubuh kita, semakin kuat terhadap virus kemunafikan. Munafik itu saya bilang adalah, ya, mulia namun fiktif. Munafik, mulia namun fiktif. Tidak hanya khayalan saja itu kemuliaannya. Atau kita bisa bilang munafik adalah mulia namun tanpa filternya Kristus. Ya, munafika, mulia namun tanpa filternya Kristus. Apa artinya? Artinya orang yang munafik itu tidak suka. Mereka memandang dunia tidak dengan kacamata Tuhan Yesus. Ya. Orang yang munafik itu suka tampil kelihatan suci, ya, tapi tidak suka dikoreksi oleh Yesus. Orang yang munafik itu suka keagamaan yang kaku, tapi tidak dekat dengan Yesus. Orang yang munafik itu suka membuat aturan-aturan, ya, yang keras, aturan religi yang keras, tapi tidak suka mengampuni seperti Yesus. Orang yang munafik itu suka menerima pujian. Ya, saya juga suka menerima pujian. Ada kemunafikan dalam diri saya, ya, tetapi tidak suka menerima penghinaan seperti Tuhan Yesus. Orang yang munafik itu suka membebani orang lain dengan segala macam aturan, standar moral yang tinggi luar biasa, tetapi tidak suka memanggul salibnya sendiri seperti Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus marah sampai kata-katanya begitu kasar terhadap orang-orang yang munafik? Ya, karena orang yang munafik itu hatinya keras. Ya, dia mau mendobrak itu, ya, menghancurkan tembok kesombongan yang tinggi supaya mungkin dari antara mereka masih ada yang diselamatkan. Ya, dia harus berlaku keras, dobrak itu benteng yang kita bangun, benteng kemunafikan kita. Makanya dia katakan dengan keras. Ya, hari ini dikatakan kamu seperti kuburan yang putih, tapi dalamnya penuh dengan segala macam kenajisan. Nah, kemunafikan adalah kesucian di luar, kebencian di dalam. Kemunafikan adalah agama di pasar, ya, di gereja, tetapi ateisme di rumah. Kemunafikan adalah beribadah di kepala, di gereja, tetapi berdosa di hati. Kemunafikan adalah otoriter tanpa solider. Kemunafikan adalah penghakiman kepada sesama, tapi penolakan kepada Tuhan. Kemunafikan mengatasnamakan Tuhan demi mengadili, menghakimi sesama. Marilah kita mau membuka hati kita agar kita dibasmi dari virus kemunafikan, agar kita memiliki daya tahan jiwa yang kuat terhadap virus kemunafikan, agar kita punya vaksin kerendahan hati. Bagaimana itu? Kita mengundang Roh Kudus agar datang menunjukkan, ya, kedosaan kita, sehingga kita sungguh mau bertobat. Ya. Ada satu lagu, The Power of Your Love. Kata-katanya sungguh indah. Ya. Tuhan, aku datang. Lord, I come to you. Ya. Biarlah hatiku dirubah, biarlah mataku dicelikan, agar aku bisa sungguh melihat, ya, kasih cintamu.
Karena orang yang munafik tidak bisa melihat kasih cinta Tuhan. Saat kita disembuhkan dari kemunafikan kita, saat kita bertobat, kita melihat besarnya kasih Tuhan. Dan semoga Tuhan yang sungguh mengasihi kita memberkati kita semua. Amin.